Mungkin kalau boleh saya katakan, GAM sudah pergi jauh tetapi lupa jalan kembali. GAM punya pernah populer pasca perdamaian. Ya. Ya, Bang Fahmi, mungkin statement terakhir Bang Fahmi, bagaimana Bang Fahmi melihat Aceh pasca damai, Bang Fahmi? Oke. Aceh pasca damai, kita memang belum mendapatkan hak yang sepenuhnya daripada butir-butir kesepakatan MU Helsinki yang tercantum dalam nota kesepakatan di Helsinki pada saat itu di 2005. Tetapi kita harus melihat secara bijak. Aceh ini adalah bangsa yang majemuk. Kita punya corak ragam, corak pola pikir yang berbeda. Tapi saya kira dengan tidak terrealisasinya MU Helsinki ini, kita jangan semata-mata menyalahkan pihak lain. Tapi kita harus introspeksi diri. Siapa diri kita sekarang? Siapa Aceh sekarang? Maka saya ingatkan, satu kunci. Semua butir-butir MU Helsinki akan realisasi. Satu kuncinya. Tolong para kombatan gerakan Aceh Merdeka dan pihak perundingan, tolong duduk kembali. Jangan timbulkan perpecahan. Ini jangankan kita masyarakat awam. Saya sangat awam dalam perkara MU Helsinki. Saya bukan daripada gerakan Aceh Merdeka. Saya hanya seorang mahasiswa biasa. Saya kira saya tidak ada kapasitas untuk membuat hal besar dalam MU Helsinki tersebut. Dalam butir-butir kesepakatan tersebut. Tetapi hari ini kita yakin ataupun tidak, percaya ataupun enggak, satu kekurangan kita. Sekarang jangankan masyarakat awam, pihak petinggi gerakan Aceh Merdeka saya sudah menampakkan perpecahan. Sehingga ini menjadi satu poin kepada pihak tertentu untuk melihat sebagai sebuah kelemahan, sebuah perpecahan, sehingga tidak dipandang lagi Aceh ini punya kekuatan. Mungkin kalau boleh saya katakan, GAM sudah pergi jauh tetapi lupa jalan kembali. GAM punya pernah populer pasca perdamaian. Ini seingat saya pasca perdamaian, kemudian langsung kepada pemilihan legislatif pada saat itu. Kalau orang mendengar ini PA, tidak usah dikasih 100.000. Masyarakat pasti akan memilih partai PA pada saat itu. Artinya apa? Masyarakat sudah menaruh kepercayaan besar terhadap GAM sebenarnya. Kemudian masyarakat sudah menaruh harapan besar pada partai bentukan pasca MU Helsinki. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Bukan dari masyarakat awam, tetapi dari petinggi mereka sendiri yang menimbulkan perpecahan. Sehingga ini dipandang sebagai sebuah kelemahan oleh pihak-pihak tertentu. Maka saya lihat kalau poin Aceh pasca MU Helsinki yang ada sekarang hanyalah timbul perpecahan di kalangan masyarakat. Katakanlah seperti gerakan Syeki. Ini menjadi boom olah-olah butir-butir MU Helsinki ini gagal. Sehingga mereka tidak mau percaya terhadap KPA. Ini pertanyaan yang harus kita tanya kepada Syeki. Syeki, sejauh mana Anda paham tentang MU Helsinki? Dan sejauh mana Anda paham tentang gerakan Aceh Merdeka? Maka saya kira pasca MU Helsinki dampak positif ada.
Ini sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Baik itu katakanlah daerah khusus, Aceh khusus dan terkhusus, kemudian dana otsus yang melimpah, sehingga ada dampak positif dah dalam masyarakat kecil. Ini katakanlah hal yang sangat kecil. Mungkin pada era sebelum MU Helsinki, kita tidak mengenal dengan JKA-nya, tidak mengenal dengan BKPG-nya, tidak mengenal dengan program-program yang sekarang digaungkan selepas daripada MU Helsinki. Mungkin dia tidak merasakan. Maka apabila masyarakat Aceh menganggap bahwasanya GAM itu gagal dan GAM tidak dapat memberi pengaruh besar dan tidak dapat memberi dampak positif, mungkin itu juga sebuah kesalahan. Tetapi dalam hal positif juga ada yang negatifnya. Ini katakanlah hari ini tentang revisi undang-undang, revisi tentang UPA. Kita harus mengkaji. Ini pihak KPA, pihak Gerakan Aceh Merdeka harus duduk memberi pengaruh terhadap tim perubahan UPA, sehingga tidak kita menutup kemungkinan ada pihak luar yang masuk, ada pihak luar yang menyusup. Maka ini pihak GAM dan pihak perundingan dan pihak tokoh-tokoh Aceh harus duduk sepakat. Apabila dibiarkan akan menjadi sebuah kerusakan sosial. Tak ada lagi. Ya Bang, statement terakhir Bang Fahmi, apa harapan Abang terhadap perdamaian terhadap Aceh? Oke, pertama sekali saya berharap kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh masyarakat Aceh, tolong tetap jaga perdamaian ini. Sekarang, ayo kita introspeksi diri. Di mana kesalahan kita? Ayo kita kembali duduk, kembali merapatkan barisan, kembali membuat sebuah gerakan yang lebih terhormat terhadap menuntut hak-hak khusus Aceh sekali. Tapi dalam hal ini kita harus yakin bahwasanya setiap pergerakan, setiap perjuangan itu pasti ada rentan waktu yang panjang, mungkin tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Kemudian harapannya kepada pihak keamanan yang ada di Aceh, tolong dalam hal penegakan hukum, dalam hal menjaga stabilitas perdamaian ini jangan pilih kasih. Siapapun pihak yang ingin mengganggu perdamaian dan merusak perdamaian, tolong diproses dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap perjanjian perdamaian itu sendiri dan terhadap Republik Indonesia. Kemudian harapannya kepada Syekhi, saya kira beliau harus berfikir secara matang. Mungkin beliau sekarang, saya tidak mau menganggap bahwa Syekhi tidak menganggap diri sebagai hero hari ini. Mungkin beliau menganggap diri dia adalah pahlawan hari ini. Tapi menurut saya pola pikir dia mungkin agak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Maka kita dan semua jangan terpengaruh dengan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat itu. Karena pergerakan kemerdekaan Aceh bukan sebagaimana yang digaungkan hari ini. Oke, Bang Fahmi, terima kasih banyak atas sharingnya malam ini. Ya, semoga cepat sembuh dari kecelakaannya. Semoga nanti kita sharing lagi perkembangan Aceh dan perkembangan sosial politik di Aceh. Nanti kita akan mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Oke, boleh Bang. Mungkin bisa dipotong nanti, bisa dipotong. Kenapa saya sangat takut dengan pengaruh pergerakan Syekhi? Pertama sekali dampak sosial ini harus saya tekankan. Saya pernah menonton broadcast yang dibuat oleh satu pihak, saya lupa nama medianya. Di situ mereka menggabungkan antara Syekhi dengan Imran Paseh.
Sehingga dalam percakapan mereka saya menonton bahwasanya Imran Pasir memojokkan Syekhi dengan isu Irwandi. Mungkin kata-kata bahasa daripada Imran Pasir seperti ini, kamu kan orang Irwandi. Irwandi kan banyak juga makan uang. Kenapa kamu tidak serang Irwandi? Kenapa Muzakir Manaf terus yang kamu serang? Ini hal yang sangat saya takutkan. Terjadinya isu perpecahan umat. Sehingga bukan keuntungan bagi masyarakat Aceh. Tetapi terjadi fitnah. Maka saya sarankan terkhusus kepada Imran Pasir. Kalau anda memang tidak mampu memahami gejolak sosial, gejolak politik anda di Aceh, sebaiknya anda jangan masuk dalam ranah politik. Anda selesaikan saja persoalan anda dengan Abu Syed Ghassil. Maka saya lihat pembicaraan anda di media ini sebuah petanda bahwasanya dalam pikiran anda masih tersimpan kebencian-kebencian. Masih tersimpan nilai-nilai perpecahan yang sehingga dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Aceh. Maka ini hal yang sangat saya takutkan sebenarnya. Dan melihat sejauh mana pergerakan Syekhi untuk membuat gerakan sehingga terjadi peperangan tidak mampu. Beliau tidak akan mampu. Tetapi dampak besar yang Syekhi buat. Ini satu pesan saya buat buat Syekhi dan Imran Pasir. Hati-hati, anda jangan mengangkat isu yang tidak mampu anda bertanggungjawabkan. Anda jangan membuat isu yang mencerminkan bahwa anda bukan orang yang berpendidikan. Juga anda jangan membuat isu bahwasanya anda bukan orang-orang yang bijaksana, yang patut diikuti oleh masyarakat Aceh. Makanya kalau memang tidak paham dan tidak mengerti dengan kondisi Aceh hari ini, sebaiknya jangan berbicara persoalan Aceh. Bicarakan saja persoalan-persoalan yang lain. Apakah anda membuat denak dengan Abu Syed Ghassil, silakan. Anda jangan masuk ke ranah politik. Anda jangan masuk ke ranah sosial. Mungkin itu pesan ini tolong disampaikan kepada Imran Pasir. Kita sama-sama masyarakat Aceh hari ini. Jangan timbulkan perpecahan. Jangan seolah-olah anda mengarahkan bahwasanya pergerakan Syekhi ini identik dengan Irwandi Yusuf. Jangan. Karena kita mengharapkan semua tokoh yang ada di Aceh untuk bersatu. Baik. Makanya harapan saya, mungkin ini sudah saya sampaikan kepada Muzakir Manaf, Bang Mualim, kalau abang ingin partai PA besar, juga KPA dihargai, tolong singkirkan orang-orang seperti Imran Pasir. Tolong jangan beri ruang terhadap dia. Tolong jangan beri peluang untuk beliau berbicara persoalan PA dan persoalan KPA. Ini sudah saya sampaikan kepada Mualim. Saya juga dekat dengan Mualim. Saya berkomunikasi langsung dengan Mualim. Walaupun dalam hal pilkada saya mendukung Irwandi Yusuf. Itu adalah hak politik saya sebagai warga negara. Mungkin itu aja, Bang. Oke, terima kasih banyak, Bang. Mungkin nanti kita akan jumpa lagi, ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.